Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Tora Agustina Dwi Sakinah and you can call me Miss Nora. So today we will gonna learn about preposition of place. But before that, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? I'm fine too, thank you. Who is absent today, guys? Not? It's great. Okay, now before we start our material, I will sing and you can follow after me. Okay, 1, 2, 3. In front of di depan, behind di belakang, beside itu di samping, near di sekitar, between di antara, in itu di dalam, on di atas, above tidak menempel, under di bawah, below tidak menempel. Let's sing preposition of place together. Okay, one more time. In front of di depan, behind di belakang, beside itu di samping, near di sekitar, between di antara, in itu di dalam, on di atas, above tidak menempel, under di bawah, below tidak menempel. Let's sing preposition of place together. Good job! Give applause. Okay, now let's restart our material about preposition of place. Jadi, apa sih preposition of place itu? Nah, preposition of place digunakan untuk menyatakan di mana letak atau posisi suatu benda. Misalnya, di dalam bahasa Indonesia kita tahu ada yang berada di depan, di belakang, di samping, di bawah, di atas, di dalam. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan preposition of place. Nah, kita masuk ke preposition of place yang pertama, yaitu preposition in. In berarti di dalam. I will give you an example, contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau mengatakan bahwa kucing itu berada di dalam kotak. So, the cat is in the box. The cat is in the box. Okay, get it? Okay, the next preposition is on. On berarti berada di atas. Misalnya, kita mau mengatakan bahwa buku itu berada di atas meja. Jadi kita bisa menggunakan the book is on the table. The book is on the table. Oke, yang pertama yaitu in yang artinya di dalam. Yang kedua ada on yang artinya di atas. Okay, next preposition is in front of. Misalnya, kita ingin mengatakan bahwa guru itu berada di depan kelas. Guru itu berada di depan kelas. Jadi, preposition yang tepat menggunakannya itu adalah in front of. Jadi, contoh kalimatnya, the teacher is in front of the class. The teacher is in front of the class. Jadi, guru itu berada di depan kelas. Okay. The next preposition is behind. Behind berarti berada di belakang. Misalnya kita mau mengatakan bahwa anak laki-laki itu berada di belakang meja. Anak laki-laki itu berada di belakang meja. Jadi bahasa Inggris yang bisa kita gunakan adalah the boy is behind the table. The
The boy is behind the table. Jadi anak laki-laki itu berada di belakang meja. Oke, next preposition is between, berada di antara. Misalnya kalian punya 2 pensil dan 1 buku. Jadi 2 pensil, bukunya di tengah. Jadi buku itu berada di antara 2 pensil. Jadi the book is between 2 pencils. The book is between 2 pencils. Jadi buku itu berada di antara 2 pensil. And then next, near, berada di sekitar. Misalnya cat berada di sekitar sekolah. The cat is near the school. The cat is near the school. And then next preposition is above. Above artinya di atas, tetapi dia tidak menempel dengan permukaan bendanya. Misalnya ada kipas angin yang di langit-langit yang di atas. Nah, kita bisa gunakan above. Misalnya ya, the fan is above the table. Jadi ini ada meja. Terus ini kipas anginnya di langit-langit. Dia berarti tidak menempel langsung dengan permukaan meja. Jadi kita menggunakan preposition above. Okay, now we continue to the preposition beside. Beside artinya berada di samping. Misalnya anak perempuan itu berada di samping kursi. Anak perempuan itu berada di samping kursi. Jadi, the girl is beside the chair. The girl is beside the chair. Okay, next, preposition under. Under berarti berada di bawah. Jadi, misalnya nih, ada kucing di bawah meja. Bagaimana cara kita mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Jadi, the cat is under the table. The cat is under the table. Under the table. Okay, next preposition is below. Below artinya juga di bawah, tetapi dia tidak menempel. Kalau di on ada above, yang berarti di atas juga tapi tidak menempel. Nah, kalau under ada below yang berarti di bawah, tetapi below ini tidak menempel. Begitu. Jadi, ada 10 preposition yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu in front of, yang artinya di depan. Yang kedua ada behind, yang artinya di belakang. Yang ketiga ada beside, yang artinya di samping. Yang keempat ada near, yang artinya berada di sekitar. Yang kelima ada between, yang artinya di antara. Yang keenam ada in, yang berarti di dalam. Yang ketujuh ada preposition on, yang berarti berada di atas. Yang kedelapan above, yang berarti berada di atas tetapi dia tidak menempel. Yang kesembilan ada preposition under, yang berarti berada di bawah. Dan yang terakhir adalah preposition below, yang artinya di bawah tetapi dia tidak menempel juga. Oke, sekarang Miss punya 1 buah box dan juga princess. Jadi, I will do like this. On, in, under, behind. On, in, under, behind. On, in, under, behind. Where is the princess? On. Can you guess the princess? Where is the princess, guys? Okay, let's play it together. You can answer the question. On, in, under, behind. On, in, under, behind. On, in, under, behind. Where is the princess? Behind. Good job. One more. On,
under, behind, on, in, under, behind. Where is the princess? Where? In the box. Good job. Okay, now let's do some exercise. I will give you the question and then you choose what is the preposition of place yang tepat untuk digunakan dalam kalimat tersebut. Nah, soal yang pertama, bola itu berada di dalam kotak. Bola itu berada di dalam kotak. Nah, kalian bisa membuat sentences dengan menggunakan preposition yang sudah kita pelajari tadi. Soal yang kedua, anak kucing itu berada di bawah meja. Anak kucing itu berada di bawah meja. Oke, lanjut soal yang ketiga, yaitu buku berada di atas meja. Buku berada di atas meja. Okay, just 3 questions I give to you. You can answer that. Okay, now siapa yang bisa menyebutkan kembali preposition yang telah kita pelajari hari ini? Okay, Joshua, good. What is that? In front of, in, on, above, under, below, beside, behind, between, near. Good job! Oke, siapa lagi yang bisa? Dina, good. What is that? In front of, behind, beside, between, near, in, on, above, under, below. Good job. Give applause to Dina, Joshua, and all of you who has paid attention to me. Okay, I think that's all our lesson today. I hope you guys can remember the material about preposition of place, and don't forget to sing the song about preposition of place. I hope you guys can understand the material today. Thank you so much for your attention. I close by wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.